Di nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, Saudara semua dalam keadaan baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati dan kita bawa doa kita untuk ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Kami bisa datang bersama-sama Tuhan menghadap Engkau Tuhan di bait-Mu yang kudus. Biarlah hati kami tetap bersuka cita, hati kami tetap bersemangat Tuhan. Karena Engkau Allah selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami membawa ibadah kami dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan dan buah berkat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami. Engkau menjamah setiap hati kami, mengubahkan kami Tuhan. Karena kami adalah ciptaan yang baru dan kami akan muncul sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih ya Abah, kami berikan kemuliaan bagi Allah kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari umat Tuhan katakan Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Jiwa kami berpegang karena Engkau Tuhan. Satu-satunya kami yang kami andalkan hanya Engkau Yesus. Tempat kami berharap, tempat kami berlindung, tempat kami berlari Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya, Engkau segalanya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Mari fokuskan hati dan pikiran kita. Roh kita menyembah Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan karena Engkau mencari penyembah-penyembah. Dan Engkau menemui kami di tempat ini. Berkenanlah atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syikirala warala warala. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, tak
menyembah di hadapan Tuhan Allah kita. Dialah domba Allah yang layak disembah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sekali lagi umat Tuhan katakan sendiri.
I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can separate away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Umat Tuhan katakan, I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Jesus, Jesus. Kami milik kesayangan Tuhan. Kami ini biji mata Tuhan. Engkau telah memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bahkan kami ini adalah umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kita sapa kanan kiri kita. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya.
duduk, kita dengarkan pengumuman. Shalom Om dan Tante, senang dapat berjumpa dengan Anda. Mari kita beribadah dengan hati yang bersuka cita. Bersama saya Alfi, berikut HOG News minggu ini. Dan di ulang tahun ini memasuki usia yang baru, Kau terus membangkitkan dan menumbuhkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka bangkit dan menjadi murid-murid yang militan bagi Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi murid untuk menghasilkan murid-murid yang baru. 1, 2, 3. Tangan bagi Tuhan. Kau sungguh baik. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan Februari. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Bagi jemaat yang belum melakukan pengkinian data, dapat segera mengisi digital form melalui link atau scan barcode berikut. Apabila memerlukan bantuan, dapat menghubungi nomor berikut. Rapat pembubaran panitia Natal akan diadakan pada Senin 6 Februari jam 6:30 malam di gereja. Doa saja, ibadah tetapi nggak berubah, ya doa hanya doa agamawi, nggak menghasilkan buah, tidak rohani ya. Jadi antara doa dan hidup benar ini nggak bisa dipisahkan. Bergabunglah dalam morning call dan nikmati kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Tapi tapi aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Teman-teman jangan lupa join Cool Kids ya. Besok Rabu 8 Januari jam 5:30 sore melalui Zoom. Terima kekuatan yang baru saat kita memuji dan menyembah Tuhan dalam menara doa yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di tempat ini. Menara doa puasa diadakan setiap Sabtu jam 11 siang di gereja. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Firman itu dekat kepadamu
yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak yang dikasih Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya menyampaikan bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang belum mengisi form pengisian data yang diadakan pada bulan September, Bapak Ibu bisa mengisi form pengisian data jemaat. Bapak Ibu bisa scan di QR di depan sana di pintu masuk. Atau bisa nanti minta link jika ada membutuhkan bantuan, bisa menghubungi kami sekretariat. Itu aja yang saya sampaikan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kita juga terus perkatakan persatuan bagi gereja kita tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023 tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023 tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Saat ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Saat ini bersatu hati menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Kepada untuk Ketua PPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Untuk Ketua PPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli. Untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Juga berdoa untuk Bapak dan Ibu rohani kami. Kepada untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta. Ibu Pendeta Madya Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto. Juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat para pemimpin kami. Mereka yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami berdoa bila kasih karunia-Mu Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus. Biar terus memimpin kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk Tuhan terus pakai menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk bersama-sama Tuhan menuntaskan amanat agung-Mu. Terlebih mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan. Secara khusus umat Tuhan di tempat ini. Jadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapa, pakai kehidupan hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Di tempat dimanapun hamba-hamba melayani, maka nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah juga berkat-berkat ilahi, kasih Tuhan melimpah dalam seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan atas Wonosobo. Kasih karunia Tuhan berlimpah atas Wonosobo. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi kota ini ya Bapa. Kami rindukan lawatan Tuhan dicurahkan atas kota ini. Kami rindukan lawatan Tuhan bagi Wonosobo. Kami mengasihi Tuhan kota ini. Dan kami berdoa buat pemerintahan kota ini. Biarlah pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Pemerintahan yang dipakai Tuhan untuk membawa
kota ini, Wonosobo, mengalami kemajuan. Berkat-Mu Tuhan atas gereja-gereja Tuhan di seluruh kota ini ya Bapa. Sungguh-sungguh biarlah gereja-gereja Tuhan bergandengan tangan, kami bersama-sama untuk menjadi berkat bagi Wonosobo. Dan kami rindu Tuhan, bangkitkan gereja-gereja-Mu lebih lagi Tuhan. Bangkitkan kami ya Bapa, secara khusus gereja-Mu di tempat ini. Bangkitkan kami untuk menjadi berkat bagi Wonosobo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Bila Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dan kami percaya Tuhan bahwa hati Tuhan ada di Indonesia. Berkat-Mu atas pemimpin bangsa ini Tuhan, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet TNI Polri, bahkan sampai tingkat RT RW, diberkati Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas yang dipercayakan dengan baik dan membawa Indonesia mengalami kemajuan demi kemajuan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini ketika goncangan demi goncangan masih terjadi, kami tahu Tuhan bahwa ini waktu Tuhan akan melawat Indonesia. Karuniakan keamanan, damai sejahtera atas Indonesia. Bahkan di tahun-tahun politik ini, ketika bangsa ini mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024, Tuhan yang menjaga Indonesia. Semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Dan kami percaya di tahun 2024 nanti akan terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis dan toleran. Karena semua ada dalam kendali kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat Indonesia. Dan kami percaya di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dengan tidak terbatas. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Akan terjadi kebangkitan rohani yang besar, di mana gereja Tuhan bangkit menjadi pemenang bagi bangsa ini. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan kami percaya hari-hari ini juga Tuhan akan bangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Generasi Yeremia dibangkitkan di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Ketika hari ini kami akan membawa korban persembahan kami, apakah itu ucapan syukur, apakah itu persepuluhan yang adalah milik Tuhan, ataukah kami yang membawa persembahan sulung pada hari ini, dan segala yang kami bawa di hadapan Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau yang memberkati kehidupan umat-Mu. Sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kami orang yang percaya dan melakukan firman-Mu. Kami tidak akan pernah berkekurangan, namun kami diberkati Tuhan. Dijauhkan dari segala belalang pelahap dan belalang pencuri berkat. Diberkati seluruh keluarga umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala
kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, sekali lagi katakan, kekuatanku, pengharapanku, dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan, saya mengajak kita bersama sekali lagi mengangkat tangan kita bagi Tuhan. Naikkan syukur kepada Dia. Kau yang mengalami kasih kebaikan Tuhan, bersyukur. Sembah Dia. Kiralah basane. Ini alamarala basano. Sembah dalam roh dan kebenaran. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Semuanya menyembah. Nama Shandanabo. Kiralah basane. Oh, Ralabalaba Shanda. Ini alamasane. Dan di minggu yang pertama ini hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang bulan Februari ini ya Abba. Hamba-Mu berdoa kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Tuhan yang terus menuntun, Tuhan yang terus memimpin kehidupan mereka. Jauhkan dari anak-anak-Mu hati yang keras, tapi senantiasa berikan kepada mereka hati yang taat kepadamu. Diberkati kehidupan mereka dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami mendengar firman Tuhan. Engkau yang mengurapi baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar. Apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Engkau sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang sempurna di tangan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Bolehkan sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan dan saya berdoa berharap memasuki bulan yang kedua, tidak terasa ya Saudara, di tahun 2023 ini Anda tetap kuat dan bersemangat di dalam Tuhan. Itu doa dan kerinduan saya. Nah Saudara, tema hari ini adalah more than conqueror. Artinya lebih dari pemenang. Ya, waktu-waktu yang lalu kalau Anda mendengar firman, memperhatikan, Tuhan terus ingatkan, ajarkan bagaimana kita boleh bangkit dan menjadi pemenang. Bangkit dan menjadi pemenang. Nah Saudara, kita melihat bahwa di tahun ini ketika Tuhan berikan tema bagi kita di tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Ada dua ayat mas yang harus kita ingat senantiasa. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Lalu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Boleh sama-sama baca dengan suara keras. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan amin saudaraku. Saudara, saya percaya bukan satu kebetulan ketika banyak orang di luar sana memprediksikan
tahun 2023 adalah tahun yang suram, bahkan dikatakan tahun yang gelap. Tetapi tidak demikian bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara, ini bukan hanya sekedar tema, tetapi kalau kita peka, Tuhan berikan tahun 2023 tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Ini adalah satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dia mau supaya kita tetap kuat. Dia tidak mau kita khawatir, hidup dikuasai oleh ketakutan. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, kita melihat bahwa tahun 2023 ini, kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, yaitu pada tanggal 26 September 2022, dalam penghitungan kalender Ibrani, kita juga memasuki yang disebut dengan tahun Pei Gimel. Ya, tahun Pei Gimel. Di penanggalan Ibrani itu tanggal 26 September 2022 dan akan berakhir di tanggal 15 September 2023. Saudara, kita akan melihat sebentar apa yang dimaksudkan dengan Pei Gimel ini. Ya, dalam bahasa Ibrani, Gimel ini dituliskan dalam 3 huruf, yakni Gimel, Mem, dan Lamed. Saya tidak akan mengajak saudara untuk belajar bahasa Ibrani, saudara. Nanti pusing ya. Tetapi kita melihat bahwa arti Gimel ini, Mem, Lamed ini juga bisa dibaca gamal, artinya unta. Banyak arti dari Gimel ini, tetapi hari ini saya mengambil satu pengertian bahwa ini berarti seperti halnya unta yang kuat berjalan di padang gurun. Kalau saya boleh gambarkan 2023, kita pun juga akan melewati masa-masa yang tidak mudah. Tetapi jangan membuat kita takut karena kita memiliki Tuhan yang besar. Amin, saudaraku. Unta bisa melewati padang gurun dan dia juga bisa membawa beban yang berat. Banyak keistimewaan, saudaraku. Gimel ini juga berarti lift up, artinya mengangkat. Anda juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengangkat segala beban yang ada di tahun 2023 ini. Tadi saya katakan 2023 tahun untuk bangkit jadilah pemenang, bukan sekedar tema, tetapi ini perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Bilang kanan kiri, perintah Tuhan. Ya, kita belajar, saudaraku. Unta adalah hewan yang luar biasa. Dia bisa bertahan di padang gurun dan bisa membawa beban yang berat. Gajah sebenarnya juga bisa membawa beban yang berat atau mengangkat beban yang berat seperti unta. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk kuat di padang gurun. Kalajengking juga salah satu binatang yang kuat di padang gurun, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat dan memikul beban yang berat. Hanya unta yang diperlengkapi untuk hal yang demikian. Saudara, kita akan belajar ya, bagaimana kita menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Pelajaran dari seekor unta. Yang pertama, unta memiliki punuk. Ya. Coba kita periksa apakah kita punya punuk, saudaraku. Ya. Tapi unta punya punuk, saudara. Kalau yang punuknya satu namanya dromedaris, kalau yang punuknya dua namanya baktria. Ya. Unta memang hidup di padang gurun yang kering di mana vegetasi jarang ditemui sehingga ada saatnya sulit menemukan makanan. Dan sebagai bentuk adaptasinya luar biasa, unta diciptakan, diperlengkapi, memiliki punuk sebagai cadangan makanan. Jadi pada saat perjalanan jauh, unta akan menggunakan lemak yang pada punuknya sebagai sumber energi. Banyak orang berpikir kalau punuk itu isinya air, padahal itu lemak khusus yang merupakan cadangan energi bagi unta. Enggak kecil loh, saudara. Ya, bisa sampai 40 kilo. Ya, tetapi itulah yang membuat unta kuat.
dan punya daya tahan. Karena dia punya cadangan minyak, cadangan lemak. Saudara, dari hal ini apa yang Tuhan ajarkan bagi kita? Ya, di tahun Baik Jimel ini kita pun juga akan kuat ketika kita memiliki cadangan lemak, cadangan minyak, berbicara pengurapan Roh Kudus yang senantiasa penuh atas kehidupan kita, yang menjadikan hidup kita menjadi umat pemenang. Katakan amin, saudaraku. Matius 25 menceritakan bagaimana gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Siapakah mereka? Gadis yang bodoh mereka bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana mereka membawa pelita juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku, perhatikan hal ini. Masa-masa yang sulit ini, perbedaan itu akan nyata. Orang yang memiliki pengurapan Roh Kudus dalam kehidupannya, memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya, dia akan tetap kuat. Katakan amin, saudaraku. Bahkan dia akan alami kemenangan demi kemenangan. Ayo saudara, periksa kondisi kita. Periksa pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Periksa cadangan minyak dalam kehidupan kita. Tanpa itu, saya mau katakan, kita nggak akan kuat, saudara. Tanpa itu Anda nggak akan bisa melewati tahun ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Seseorang disebut sebagai pemenang. Anda perhatikan ke depan ya. Seseorang disebut sebagai pemenang itu karena ia telah melewati segala tantangan. Benar saudaraku? Dia dibilang pemenang ya sudah melewati tantangan. Kalau dalam pertandingan dia katakan menang karena dia sudah menang pertandingan itu. Ya. Seorang pemenang dia harus punya daya juang. Ciri pemenang itu apa? Punya daya juang. Katakan sama-sama, punya daya juang. Ya, enggak boleh lembek, enggak boleh loyo. Nah, saudara, pengurapan Roh Kudus itulah yang akan menjadikan saudara dan saya kuat dan punya daya juang dalam peperangan yang kita hadapi. Saya teringat ketika Alkitab dalam Lukas pasal yang keempat berkata, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan saat itu atas seizin Tuhan, Yesus dicobai oleh iblis. Ada 3 kali pencobaan itu. Pencobaan yang pertama adalah, jika engkau anak Allah, robah batu ini jadi roti. Dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal kebutuhan pokok. Saudara, hati-hati ya. Iblis hari-hari ini sedang menebarkan ketakutan kepada umat Tuhan. Ketakutan akan kekurangan. Apakah aku masih bisa memenuhi kebutuhanku? Apakah aku nanti masih bisa buat makan? Ya, masa-masa ini mau terjadi resesi. Tapi berita baiknya Menteri Keuangan berkata bahwa Indonesia atau dunia tidak masuk dalam resesi ini. Ya, artinya grafiknya bagus saudaraku. Ketika Yesus dicobai demikian, Yesus yang penuh dengan roh, dengan pengurapan dan firman berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Anda hidup dari firman, Anda hidup dari Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau bergantung kepada Dia melalui pengurapan Roh Kudus, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Yang kedua, Yesus dicobai. Ya, segala yang ada ini engkau melihat, kerajaan dunia dan segala kemegahan, segala kemuliaannya, seluruhnya akan menjadi milikmu jika engkau menyembah aku. Saudara, ini adalah gambaran hari-hari ini juga. Iblis menyodorkan cara-cara dunia. Ya, cara yang gampang untuk dapat uang. Kompromi terhadap dosa. Saya sangat prihatin
Kalau ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kalau orang dunia, bisnis bohong, orang percaya juga bohong. Itu yang membuat saya prihatin, saudara. Tidak ada bedanya, saudara. Tapi saya percaya itu pebisnis atau pengusaha yang tidak ada di tempat ini. Semua pengusaha di tempat ini, saya berdoa Anda melakukan usahamu dengan takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Iblis sodorkan cara-cara dunia. Hal-hal yang sepertinya instan, yang hal sepertinya gampang. Ya, kompromi terhadap dosa demi mendapatkan kekayaan. Bukan gak boleh bisnisnya, bukan. Tetapi caranya. Ya. Seorang anak dibedei, ngerti gak dibedei ya? Siapa yang ngerti arti dibedei? Ditanyain sama orang tuanya. Nah, kamu sekolah supaya apa? Supaya pinter. Nanti kalau sudah pinter, jadi orang kaya. Kalau udah jadi orang kaya, jadi sombong. Kalau udah itu, kalau orang sombong masuk mana? Masuk neraka. Jadi nggak boleh, mamahnya mancing gitu kan? Nggak boleh sekolah mah. Loh kok malah nggak boleh sekolah? Bukan nggak boleh sekolahnya, bukan bisnisnya, bukan usahanya. Tetapi ketika sudah sekolah, berhasil, diberkati, jangan sombong. Ya, bisnis lakukan dengan takut akan Tuhan. Saudara, kalau Anda tidak bisa mempertahankan hatimu yang benar, bisnismu yang lurus, dengan cara-cara yang benar. Kalau orang dunia bohong, Anda bohong. Kalau orang dunia nipu, Anda nipu. Maaf. Tidak ada bedanya loh saudara. Tidak ada bedanya. Anda sudah masuk kepada tipu muslihat iblis. Dan Anda sudah sujud menyembah kepada setan, kepada iblis. Karena dia berkata kepada Yesus, sembah aku, semua tak kasih kepadamu. Dengar baik-baik umat Tuhan, jangan kejar mamon. Di masa-masa yang tidak mudah ini, jangan kejar mamon, tapi kejarlah perkenanan Tuhan. Katakan amin. Yesus menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu yang ketiga, pencobaan yang ketiga, iblis membawa Yesus naik ke bumbungan bait Allah dan berkata demikian, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Bukankah Dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau, sehingga engkau tidak akan terantuk kepada batu. Saudara, Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hari-hari ini saudara, lakukan segala sesuatu dengan hikmat dan pimpinan Tuhan. Katakan amin. Belum semua, kurang semangat. Hari-hari ini lakukan segala hal, minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Katakan amin. Jangan gampang ngomong Tuhan, tapi kita melangkah dengan keinginan, dengan kekuatan kita. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, hidup kita itu aman, saudara. Ketika kita mengalami proses, Tuhan akan bawa kita keluar dari proses itu. Ya. Hal yang pertama, perhatikan pengurapan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Pentingnya Anda punya waktu pribadi, pentingnya dalam hadirat Tuhan seperti ini, pentingnya dalam menara doa, dalam morning call. Ayo saudara, saya berdoa supaya Anda menjadi orang-orang yang rindu untuk terus menerima pengurapan Tuhan. Ya, agar kita kuat. Yang mau kuat katakan amin. Yang kedua, baca sama-sama yuk, 2, 3. Unta memiliki bulu dan bantalan tebal. Enggak ada orang ya. 2, 3. Unta memiliki bulu dan bantalan tebal di lutut, kaki, siku, dan dada. Apa artinya saudara? Ya. Jadi bulu bagian atas yang menutupi bagian dari kepala sampai belakang. Yang bagian atas itu cukup tebal karena berfungsi melindungi unta dari sinar matahari. Anda kalau siang hari keluar rumah nggak pakai payung, nggak pakai topi, nggak pakai helm aja panas ya. Anda bisa bayangkan unta itu di padang gurun.
Tidak ada tempat ngiup. Ya, panasnya ekstrim. Saya dan istri sama Cinova waktu kami ke Israel dan pulang kami ada jalur ke Dubai, ya, ke Arab, sudah di Dubai sana. Panasnya luar biasa. Suhunya itu kalau siang itu kayaknya di atas hampir 50 ya waktu itu ya. Anda bisa bayangkan itu, saudara. Sampai kita mereka jalan-jalan, lihat kanan kiri, lihat toko-toko, kios-kios gitu ya. Sebentar ngiup, sebentar cari AC, sebentar minum. Panasnya luar biasa. Ya. Dan ketika pakai jeep dan kita ikut di padang pasir itu, Dakar itu, waduh, sepanjang mata memandang itu pasir semua, gersang, panas. Nah saudara, onta diberikan bulu yang tebal untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Sedangkan bagian yang lain, bulu-bulu itu lebih tipis supaya mudah melepaskan panas. Lalu bantalan tadi untuk apa? Bantalan tersebut kasar dan tahan panas. Sehingga unta dapat berbaring atau beristirahat di pasir gurun yang panas tanpa terbakar atau terluka. Wah, keren ya saudaraku ya. Ya, keren ya. Kita aja kalau habis parkir motor di tempat panas, kita langsung duduk lupa, panas gitu kan. Tapi unta itu dia deprok dimanapun dia aman gitu. Dia nggak kepanasan gitu kan. Nah saudara, dari hal ini kita mau belajar apa saudara? Kalau onta diberikan perlengkapan yang sedemikian, saudara, saya mau katakan bagi kita pagi hari ini, Tuhan pun memberi kekuatan dan proteksi perlindungan bagi kita anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Ya, apabila engkau menyeberang melalui air, sama-sama lebih keras, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sadrak, Mesak, Abednego, gara-gara mereka gak mau kompromi dengan imannya, gak mau sembah patung Nebukadnezar, mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi karena disertai Tuhan, Alkitab mencatat, tidak ada yang terbakar, satu helai rambut pun tidak terbakar. Saudara percayalah, ada proteksi dan perlindungan Tuhan bagi kita, anak-anaknya yang sungguh-sungguh kepada Dia. Amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda percaya hal ini, Anda sedang berjalan menuju kemenangan yang gilang gemilang. Ya, bahasa Inggris menang itu victor. Saya terlewat masukkan ke PowerPoint. V ya, victor. Itu artinya apa? Menang, pemenang, victor. Ya, kita harus jadi pemenang. Jangan sampai kita jadi victim. V yang kedua, victim itu korban. Pilihannya cuma itu. Diprediksi masa-masa yang sulit, Anda nangkep, ngerti, apa malah jadi ngeri atau takut. Anda jadi victor atau victim, korban. Proses yang terjadi menjadikan imanmu semakin kuat, semakin bertumbuh. Atau justru menghancurkan kehidupanmu. Tapi yuk jangan habis ini rame-rame, Pak, saya mau pakai ganti nama Victor semua gitu ya. Tapi artinya Anda harus memiliki mental ini saudara. Kemenangan diuji bukan ketika saudara ada di gunung yang tinggi. Ketika engkau mengalami banyak hal yang luar biasa. No. Kemenangan itu dibuktikan ketika saudara dan saya itu diizinkan melewati lembah loh saudara. Ini di mana? Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku,
sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari angkat tangan bersama. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan berikan kekuatan bagi kita, katakan amin. Tuhan berikan proteksi dan perlindungan bagi kita, katakan amin. Lebih lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan takut, saudara. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari seekor unta? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih dari seorang pemenang? Unta minum air dalam jumlah yang banyak dan cepat. Ini keistimewaan unta, saudara. Dia tidak bisa menyimpan air banyak dalam tubuhnya. Karena itu, di padang gurun yang panas kering, ketika air sulit ditemukan, unta nggak bisa simpan air banyak-banyak. Karena itu ketika dapat tempat minum, ya, oasis, mereka dapat minum dalam jumlah yang besar dan sangat cepat. Sekitar 200 liter air dalam 3 menit ludes, saudara. Anda bisa bayangkan itu? Air begitu penting bagi seekor unta untuk mempertahankan hidupnya. Saudara, kalau berbicara air, itu hal yang vital. Apa gunanya dan pentingnya air bagi kita? Apa yang sedang Tuhan ajarkan bagi kita lewat hal ini? Adakah kita memiliki hasrat dan rasa haus yang mendalam akan Dia, Sang sumber air hidup itu? Seperti onta, dia tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi sebaliknya, dengan kapasitas minumnya yang besar dan cepat, membuat tubuhnya itu bisa bertahan di padang gurun. Di cuaca yang begitu ekstrim. Dengan mengangkat beban yang tidak ringan, saudara. Ingat, satu kali ada perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Yesus. Dan salah satu percakapan itu berkata demikian. Yesus berkata kepada perempuan ini. Karena waktu itu perempuan ini sedang menimba air. Dan Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, saya berikan highlights di sana, ada 2 hal. Orang yang minum air hidup itu, air yang diberikan oleh Yesus itu, yang pertama, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, cek coba ya, apakah hidup saudara sudah dipuaskan? Ataukah Anda masih merasa haus dalam pengertian, masih ada yang kurang, masih kurang puas? Cari hal-hal yang bisa memuaskan kehidupan kita. Banyak orang memuaskan hidupnya kalau dia berpikir, kalau aku punya karir yang bagus, yang tinggi, hidupku akan puas. Ada yang memuaskan dirinya dengan hobi, dengan kesenangan. Ada yang memuaskan dirinya dengan hal-hal duniawi. Dan ada yang berpikir, kalau aku punya uang banyak, punya kekayaan, hidupku pasti bahagia. Bukan demikian, saudara. Segala sesuatu memang perlu uang. Tetapi uang itu bukan segala-galanya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ingat, sumber air hidup itu adalah Yesus.
Amin, saudaraku. Bilang kanan kiri, sumber air hidup itu adalah Yesus. Ini yang harus saudara cari, saudara kejar. Ada hasrat, ada kerinduan, rasa haus yang sangat akan Tuhan. Saudara, bukan pribadi hamba Tuhan. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Tapi cari Yesus. Apa yang saya ajarkan bukan menjadikan Anda pengikut saya, bukan. Tapi saya sedang mengajar Anda untuk mencari Yesus. Untuk Anda sungguh-sungguh hanya mengandalkan Yesus. Ya. Hanya Yesus. Bukan motivator terkenal, bukan. Bukan hal-hal duniawi, bukan. Semuanya itu tidak dapat memuaskan kita. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hidup kita. Ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, orang yang minum air hidup yang diberikan Yesus. Perhatikan apa dikatakan di sana? Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Hidupnya akan hidupnya akan seperti air yang membual-bual dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 15, tidak ada di PowerPoint ya, catat saja. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, perhatikan, orang-orang yang telah ditebus, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Akan memancar, akan keluar menjadi mata air. Saudara, kalau Anda sudah mendapatkan air hidup itu, pertahankan itu. Terus jaga rasa haus itu. Maka hidupmu akan memancarkan air itu seperti mata air bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jaga kesehatan rohani kita. Ya. Kemarin di morning call dikatakan orang yang sakit rohaninya, dia tidak akan bisa bangkit dan jadi pemenang. Yang keempat, apa yang kita bisa pelajari dari seekor unta? Memang istimewa ini ya. Baca yuk, 2-3. Unta memiliki bulu mata yang panjang. Gak usah pakai idep palsu. Kalau cewek kan sekarang harus pakai idep palsu, ditemplek-templek gitu. Pernah suatu kali dalam satu acara kita mau rafting gitu kan. Begitu kena air langsung idepnya ucul. Loh kok botak? Idepnya ucul, alisnya luntur gitu kan. Tapi unta memiliki bulu mata yang panjang, bahkan double, saudara. Double, ya. Dan kelopak mata ketiga dan hidung yang bisa tertutup rapat saat terjadi badai pasir. Wah, ini sudah semi otomatis. Semi otomatis ini ya, saudaraku ya. Ciri khususnya apa? Jadi bulu mata yang panjang itu mencegah pasir masuk ke dalam mata unta, jelas. Di padang gurun, di padang pasir itu, di mana-mana pasir. Dan di tempat terbuka seperti itu, maka angin itu begitu kencang. Kadang terjadi badai pasir. Ya. Anda pernah mengalami keliliben, ya? Keliliben tapi pasir. Sakit loh saudara, panas, ya, perih gitu kan. Anda bisa bayangkan unta, dia berjalan di padang gurun ketika badai pasir. Ternyata Tuhan sudah memperlengkapi dia. Ada tirainya, ada kelopak mata ketiga yang bisa menghapus itu.
Jadi untuk mencegah pasir masuk ada bulu mata. Namun jika pasir sudah masuk ke dalam mata, unta menggunakan kelopak mata ketiganya untuk menghapus pasir itu. Saya nggak ngerti apakah kayak wiper ya, ada airnya juga, curut gitu mungkin ya. National History Museum mengatakan kelopak mata ketiga unta, nictitating, ada struktur tipis yang dapat menyapu debu dan kotoran dari mata. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau saya ketemu, iya Pak, ini saya pakai idep supaya enggak kemasukan pasir Pak. Enggak apa-apa gitu ya. Berarti Anda belajar seperti unta, saudaraku ya. Ya, apa yang Tuhan ajarkan, saudara, lewat hal ini? Perhatikan baik-baik. Miliki mata yang terfokus kepada janji Tuhan. Ya. Semuanya itu menjaga unta supaya enggak kena pasir, supaya dia tetap bisa lihat, supaya dia tetap bisa terus fokus. Kalau kena pasir matanya enggak bisa buka, saudara. Kalau kena pasir dan sakit, maka dia enggak bisa melihat ke depan. Saudara, Tuhan katakan miliki mata yang terfokus dan tertuju kepada Tuhan dan kepada janjinya. Katakan amin, saudaraku. Bukan kepada tantangan dan masalah. Tadi malam saya ngobrol diskusi dengan istri saya. Mata yang tertuju, terfokus kepada Tuhan itu gimana ya? Berarti lihatnya Tuhan. Berarti masalahnya kelihatan enggak? Anda sekarang tahu enggak saya sedang fokus lihat kemana? Halo? Saya lihat fokusnya ke kamera. Ya. Tapi apakah jemaat jadi menghilang di pemandangan saya? Hah? Kalau menghilang ya simsalabim dong. Saya fokusnya ke kamera, tetapi Anda tetap terlihat dengan ekor mata saya. Tetapi tidak menjadi fokus. Fokus saya adalah kamera. Saya melihat dengan jelas. Demikian juga saudara. Ketika mata kita terfokus kepada Tuhan dan kepada janjinya. Masalah gimana Pak? Ya tetap masih ada. Belum selesai, belum. Dalam pergumulan masih kelihatan. Tapi itu tidak akan mengganggu saudara. Amin saudaraku. Itu gak akan membuat saudara lemah. Kalau ada orang yang lemah karena masalah, sederhana. Tandanya fokusnya bukan Tuhan, tapi masalah. Tanya kanan kiri, fokusmu kemana? Tanya pasanganmu, suami atau istri, fokusmu kemana? Ya, singkirkan itu saudara, pasir, kotoran yang mengganggu pandangan kita. Fokus kepada janji Tuhan tahun ini. Amin saudaraku, bahwa tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Tuhan akan membawa kita di jalan kemenangannya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Sekarang semuanya bisa pegang area mata ini. Dan kita berdoa katakan demikian Tuhan. Mari lakukan sebagai tindakan profetik saudara. Katakan Tuhan. Ajari aku untuk fokus melihat kepada Tuhan dan kepada janji-Mu. Bukan kepada masalah, bukan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Fokus ya. Lalu hidung unta juga bisa tertutup rapat saat terjadi badai pasir. Tuh. Namanya selamat saudara. Ini berbicara tentang apa saudara? Kepekaan. Nasihat firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Jangan lemah terus. Jangan kalah terus. Jangan loyo terus. Singkirkan. Hal-hal yang menghambat kita, menghambat saudara. Yang mengganggu langkahmu untuk menggapai janji Tuhan. Saudara, saya mau katakan, singkirkan itu. Jangan tahu ada badai pasir malah buka lebar-lebar. Keselak saudaraku ya. Tapi dia ngerti ketika ada situasi demikian.
sensornya langsung bekerja, dia langsung nutup. Anak Tuhan itu harusnya sensornya itu peka, saudara. Amin. Amin, saudaraku. Mobil yang saya pakai ini full sensor. Ya, Wuling Cortez. Semua ada sensornya. Anda mau lihat apa aja ada. Tekanan ban ada, suhu ban ada, punya anti selip. Ya. Kalau direm nggak sampai ngunci, nggak selip. Kalau lagi hujan, lari kencang, nggak akan lari mobilnya. Ada sensornya semua. Berhenti di stopan, mobilnya nggak gelinding, nahan. Digas, jalan lagi. Ya, sensor apa lagi? Kalau gelap menuju malam, nggak usah nyalain lampu, nyala sendiri. Kalau hujan, wipernya jalan sendiri. Semuanya sensor. Lepas sabuk pengaman, rem parkir ngunci sendiri. Begitu Anda pakai sabuk, ngegas, buka sendiri. Semuanya sensor. Tadi pagi waktu saya starter mobil, ini kok ada beberapa indikator kok nyala ya. Peringatan gitu, kok aneh ya. Ini kok rem parkirnya, otomatiknya kok mati ya, nggak bisa jalan manual. Langsung saya hubungi mekaniknya dan saya katakan, ini kondisi gini kenapa? Sampai nggak mau dimatiin mesinnya. Pak, itu sensor rodanya ada yang bermasalah. Pak. Nah, namanya barang elektronik sensor, kadang-kadang bisa ada masalah. Tenang Pak, nanti ada mekanik datang ke tempat Bapak dan itu sensornya diganti, langsung beres semua. Itu gara-gara satu sensor itu nggak beres. Fitur-fitur yang ada itu terganggu, saudara. Ya. Nanti Bapak nggak akan bisa ngunci pakai remote ya, karena sensor itu ada kesalahan di sana, jadi dia nahan nggak mau dikunci. Oh gitu, iya. Kalau sensor kita error, saudara, maka hidup kita jadi error. Ya, karena itu bilanglah kanan kiri, jangan sampai sensormu error. Amin, saudara. Ya, jangan gampang lemah, jangan gampang putus asa. Yang terakhir, yang kelima, unta memiliki mulut dan lidah yang keras dan tebal. Tapi bukan berarti doer, bukan saudaraku ya. Yang saya tekankan itu tebal, kuat. Di gurun sebagian besar tanaman adalah tanaman xerophyt yang berduri. Anda tahu tanaman berduri yang kita kenal itu salah satunya kaktus. Dan lihat, onta lagi makan pohon kaktus. Ada binatang yang kuat makan kaktus? Coba kalau Anda pelihara anjing atau kucing, kasih makan kaktus, saudaraku. Hah? Coba kalau Anda yang suka oseng-oseng, sekali-kali ngoseng kaktus. Apa enggak langsung lecet semua itu mulut lidah kita, saudaraku ya. Ya. Tapi onta tetap dapat makan tumbuhan berduri tersebut karena memiliki mulut dan lidah yang keras. Sehingga dapat mengunyah makanannya tanpa terluka. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Saudara, seperti onta dia bisa makan makanan yang tajam, yang keras. Alkitab berkata kita pun harus siap untuk menerima makanan yang keras, bukan susu terus. Ayo kita menjadi orang yang tough. Tough itu apa Pak? Orang yang kuat. Tough itu bukan kuat sebetulnya. Apa tough? Tangguh. Ya. Tangguh. Jadi ngadepi situasi, ngadepi perkataan orang. Bahkan ketika kita menerima teguran, menerima didikan. Saudara, jangan gampang ngambek. Jangan gampang ngomel, saudaraku. Onta dia bisa makan kaktus itu. Dan itu jadi nutrisi yang baik bagi dirinya, bagi tubuhnya. Karena sesungguhnya didikan itu penting, teguran itu baik, saudara. Saudara, ada 2 orang, survei kepada 2 orang. Si A, dia pintar di sekolah. Sampai dia lulus perguruan tinggi.
dia selalu menjadi peringkat yang pertama. Nilainya bagus banget. Oke? Si B, nilainya biasa-biasa. Enggak juara, bukan nilai terbaik. Tetapi ketika masuk ke dunia kerja, ketika mereka berkarir, ternyata si A biasa-biasa, yang punya nilai bagus tadi, yang juara itu, justru biasa-biasa. Tetapi si B yang nilainya biasa-biasa, justru dia berhasil, dia sukses, dia punya karir yang sangat baik. Lalu diceritakan, kenapa hal itu bisa terjadi. Memang si A ini nilainya bagus, memang dia pinter, memang dia itu jenius, tetapi dia tidak tough, dia tidak tangguh, dia nggak kuat. Ketika kerja di satu perusahaan, diingatkan, ditegur sebentar oleh pemimpinnya, oleh atasannya, oleh bosnya, dia kecewa, dia tersinggung, dia keluar, pindah ke kantor yang lain. Di tempat yang kedua dia nggak beres juga, ada yang kurang. Diingatkan baik-baik, diingatkan, nggak terima, pindah lagi. Sementara orang yang kedua, ketika dia ditegur, dia menerima teguran itu sebagai nutrisi yang baik bagi hidupnya. Ketika dia dinasehati, dia mendengarkan itu dan dia perbaiki diri. Tidak menganggap dirinya paling hebat. Ketika bahkan dimarahin sama bosnya, dia terima itu dengan baik. Dan dia berkata, baik Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Sikap yang demikian itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang berhasil. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Sebenarnya banyak orang gak berhasil itu bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia gak bisa lakukan apa-apa, tidak. Tapi karena dia itu gak kuat hidupnya, kurang tangguh. Bahasa saya gini, gak punya daya tahan yang tinggi. Saudara, daya tahan itu penting loh. Ya, mau digimanain tetap kuat. Mau ditekan seperti apa, tetap kuat. Ya, mau ngalami kayak apa, tetap kuat. Imanmu tidak mudah goyah. Saya pernah cerita, ada satu mainan buat anak-anak yang punya anak-anak masih kecil mungkin punya mainan ini. Balon, bawahnya ada pemberatnya, pasir atau air atau apalah. Jadi balon itu kayak orang bisa berdiri. Kalau didorong, begitu tangan kita lepas dia balik lagi. Ya, punya mainan itu? Yang punya anak-anak? Punya ya? Kevin punya ya? Yang mainan Leo apa papahnya? Leo ya. Jadi didorong, tidur kan? Tangan kita lepas dia berdiri lagi. Anda tekan pakai kaki, dia tidur memang. Begitu kakimu minggir, dia berdiri lagi. Nah itu gambaran loh. Punya mental yang tough itu seperti itu, saudara. Punya daya tahan yang tinggi itu seperti itu. Ini penting, saudaraku. Ini penting. Kalau Anda mau berhasil di tahun 2023 ini, miliki mental yang demikian. Ya, jangan maunya susu terus. Tidak bisa. Alkitab berkata apa? Ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah. Tetap sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Siapa di sini yang secara rohani masih anak kecil? Kalau ditanya, saya percaya nggak akan ada yang angkat tangan. Karena Anda mau menjadi pribadi yang bertumbuh dan menjadi pribadi yang dewasa. Amin, saudara. Makanan keras adalah untuk orang yang dewasa karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, kesimpulan. 5 hal ini yang kita terima pagi hari ini, ya. Miliki pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang lebih dari pemenang, ya. Dan ingat, Tuhan berikan kekuatan, proteksi, perlindungan sempurna bagi kita di sepanjang tahun 2023. Katakan amin. Dan yang ketiga, ada hasrat, rasa lapar, haus yang dalam kepada Tuhan sang sumber air hidup itu. Miliki mata yang terfokus kepada Tuhan dan janjinya. Dan yang terakhir, siap menerima makanan keras, berbicara didikan, teguran. Karena kita sedang dipersiapkan menjadi murid-murid yang militan.
Sebelum kita berdoa, ada satu video singkat yang akan saya putarkan. Silahkan multimedia, lampu boleh dipadamkan. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Angkat tangan kita bersama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari jemaat sendiri katakan sebagai janji-Mu. Pandang kepada Dia, angkat tanganmu saudaraku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya tahu Anda semuanya mau berjuang sampai garis akhir. Bolehkah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Biarlah 5 hal yang Tuhan ajarkan bagi kita hari ini. Pengurapan Roh Kudus, percaya ke Tuhan kasih kekuatan dan proteksi, miliki hasrat dan rasa haus akan Dia sang sumber air hidup itu, mata yang terfokus kepada janji Tuhan, tidak dikacaukan oleh pasir dan kotoran-kotoran. Dan yang kelima, selalu siap, tangguh, terima didikan, terima teguran, bahkan makanan keras untuk pertumbuhan iman kita. Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Engkau melihat, menilik umat-Mu saat ini. Engkau melihat mereka mengangkat tangan. Terlebih Engkau melihat hati yang terbuka di hadapan-Mu Tuhan.
Bapa, kerjakan rencanamu. Firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia, tapi sungguh-sungguh mengubahkan dan membangkitkan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Siapa yang belum mendapat roti dan anggur, Anda boleh mengangkat tangan, maka para petugas akan melayani saudara. Adakah yang belum menerima roti dan anggur? Mari persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari semua arahkan hati kepada Tuhan. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Di hadapan kita ada roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Kita yang percaya kepada Tuhan, mari saat ini renungkan kebaikan Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Ketika aku boleh hidup di dalam Engkau, menjalani kehidupanku, mengiring Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Bahkan ketika kami ditegur, kami dihajar, kami tahu itu Engkau ya Tuhan, itu Engkau ya Aba. Engkaulah yang mendidik dan mengajar kami, agar kami boleh menjadi umat yang berkenan kepadamu. Saat ini kami selidiki hati kami, introspeksi diri. Tuhan mengampuni jika ada hal-hal yang salah. Saudara, jika masih ada ganjelan, kekecewaan, lepaskan pengampunan itu. Karena orang yang menerima roti dan anggur perjamuan kudus dengan cara yang berkenan akan mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Kuduskan hidup kami Bapa. Bebaskan dari apa yang salah. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengecewakan kami. Dan Engkau yang menguduskan seluruh kehidupan kami. Sebentar kami masuk perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu diserahkan mengambil roti. Angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Berikan pujian, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Bersyukur kepada Dia, bersyukur kepada Dia. Haleluya.
umat-Mu bangkit dan lebih dari pemenang. Terima kasih buat segala janji-Mu Tuhan. Firman yang kami terima tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya sepanjang tahun 2023, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, pengurapan-Mu, agar kami boleh bangkit dan menjadi pemenang. Tidak ada lagi yang dapat membuat kami takut dan gentar, karena kami punya Allah yang luar biasa yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami membuka hati dan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Saudaraku, pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.